Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, siapa yang tidak kenal dengan Gus Dur, yaitu Presiden keempat Indonesia? Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis. Saya doakan kepada sahabat yang dirahmati Allah, siapapun yang membagikan, yang men-share, dan yang menonton serta yang komen video ini, saya doakan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan tuliskan qabiltu serta sebutkan nama Anda di bawah kolom komentar. Nanti kita akan mendoakan sama-sama. Cerita menarik tentang Gus Dur dan kisah wirid surah Al-Fatihah 100 kali. Saya akan membacakan yaitu sebuah artikel tentang Gus Dur. Gus Dur adalah guru yang menjadi wasilah dijadikan Allah untuk melahirkan murid-murid pengagum dan mereka yang mencintainya. Guru umat manusia yang menawan ini dikagumi bukan hanya terletak pada aspek fatanahnya, pemikiran-pemikirannya, tetapi juga cara berperilaku yang sederhana, banyak menolong orang dan banyak melakukan silaturahmi bahkan kepada mereka yang telah meninggal dan di kuburan sekalipun. Gus Dur tidak hanya dekat dengan aktivis dan politisi, tetapi juga dengan para guru-guru tarekat, kiai-kiai sepuh, dan dengan wong deso di kampung. Karena reputasi perjalanan kelilingnya untuk mendatangi pengajian orang-orang di kampung sampai hari ini tampaknya belum ada yang menandingi kekuatan dan empatinya untuk soal itu. Kiai Haji Anwar Zahid di kemudian hari bisa saja dari jumlahnya untuk datang ke kampung-kampung bisa menandingi Gus Dur ketika diundang pengajiannya, tetapi apa yang disampaikan Gus Dur dan diperjuangkannya sangat jelas berbeda. Gus Dur meninggalkan sejumlah karya kebijakan sosial politik yang penting ketika dia menjadi presiden. Monumen-monumen orang-orang yang mencinta dan mengaguminya di kalangan para kiai muda dan orang-orang yang senantiasa merindukannya di kalangan para aktivis, mereka yang mengagumi dan mengapresiasikan melalui banyak bentuk dan cara sejalan dengan apa yang dipikirkan dan hubungan dengan guru ini. Kemudian cerita surah Al-Fatihah 100 kali. Ada seorang yang menulis beberapa perjalanan dengan pertemuan orang-orang yang berawal dari mereka yang merindukannya dan orang-orang yang bercerita bertemu dengan Gus Dur. Suatu ketika saya berkunjung di luar Jawa dalam rangka ikut menyebarkan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Islam rahmatan lil alamin, hubbul watan minal iman, dan aswaja an-nahdiyah. Di antara perjalanan itu saya berjumpa dengan seorang yang memudawamkan zikir surah Al-Fatihah 100 kali.
Perawakannya kerempeng, tetapi aktivitasnya ngopeni kader-kader muda untuk berdiskusi, menelan buku-buku Gus Dur dan persoalan-persoalan kebangsaan. Patut ditiru dalam pergulatannya. Aktivis yang tinggal di luar Jawa ini selalu memikirkan Gus Dur, selalu teringat dan merindukannya. Aktivis ini mewujudkan kerinduannya kepada Gus Dur dengan jalan ngopeni kader-kader muda untuk terus-menerus bisa menghidupkan diskusi dan memikirkan kondisi bangsa sambil mencari jalan keluar yang memungkinkan bisa dilakukan di level yang paling kecil sekalipun di daerahnya. Meskipun tidak terjun di dalam politik praktis. Saya bertanya kepadanya, "Sampean bisa istiqomah seperti ini, zikir sampean apa, Kang?" Sang aktivis menjawab sambil tersipu malu dan diam agak lama. Sepertinya dia malu mau mengungkapkan apa yang selama ini diwiridkannya, tetapi entah kenapa akhirnya ia menjawab juga, "Fatihah aja Kang 100 kali. Yang lain biasa saja, tidak teraman-aman. Kecuali menjaga sholat 5 waktu." Saya lantas terdiam. Sesekali saya alihkan pembicaraan, lalu saya sela tanya lagi, "Yang Fatihah 100 kali itu dapat dari seorang guru apa gimana?" Sang aktivis terdiam lagi dan serasa berat untuk bercerita lama. Saya cerita-cerita soal yang lain. Lalu saya sela lagi, "Bagaimana yang 100 kali itu tadi?" Akhirnya sang aktivis pun bercerita, "Ini saya baca setiap selesai subuh 100 kali. Pokoknya dibaca saja, begitu terus doa." Saya tanya lagi, "Alhamdulillah ya, yang itu dari mana 100 kali?" Aktivis ini di tengah kehidupannya berawal bukan dari seorang santri, tetapi kemudian belajar dengan para santri melalui perkenalan dengan komunitas yang dekat dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur dan sedikit merindukannya. Tanpa kehilangan hubungannya dengan orang-orang di luar komunitas santri, sang aktivis terdecak mencintai Islam, bangsa Indonesia dan umat, salah satunya melalui wasilah pemikiran Gus Dur. Sang aktivis akhirnya juga bercerita, "Gini Kang, saya ini apalah ya, tapi saya ini kalau sudah melihat foto Gus Dur dan cover bukunya itu seringkali meleleh air mata. Suatu ketika saya ini bermimpi 3 kali melihat Gus Dur, dan yang ketiga itu yang paling penting. Saya bermimpi pertama berada di sebelah jamaah sholawat pengajian yang banyak orang, dan Gus Dur ada di atas panggung bersama beberapa kiai. Dalam hatiku terbensit ingin mendekat kepada Gus Dur. Cukup begini, ini mimpi pertama. Pada hari berikutnya saya bermimpi lagi dalam momen yang sama melihat Gus Dur ada di tengah jamaah sholawat pengajian di panggung. Dan tiba-tiba saya ingin naik ke panggung pada hari itu, pada hari kedua ini. Cukup begini mimpinya. Besoknya lagi mimpi yang ketiga. Pada momen yang sama, saya di atas panggung dan melihat Gus Dur seperti tidur di panggung, padahal kiai-kiai lain pada terjaga. Dalam mimpi ketiga itu, aktivis itu melanjutkan bahwa ia mendekat
dan berkata kepada Gus Dur yang sepertinya tertidur, "Gus, kiai-kiai yang lain pada terjaga, jenengan kok seperti tertidur?" Lalu Gus tiba-tiba berkata, "Jalan orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu berbeda-beda. Mereka begitu, saya begini. Kamu harus ingat tujuan hidupmu. Kamu harus ingat dunia dan akhirat. Jangan hanya ingat dunia. Untuk itu kamu istiqamah ya, baca surah Al-Fatihah 100 kali. Begitu Kang. Setelah itu saya istiqamah saja 100 kali setelah subuh, gitu aja." Sang aktivis ini mengambil satu wirid yang dikenal di kalangan pengamalan wirid, di mana wirid 100 kali surah Al-Fatihah ini biasa diamalkan oleh Gus Mik dan Kiai Haji Ahmad Siddiq dan para ahli zikrul ghafilin yang mengambil dari guru-gurunya Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Abdul Hamid Kojoran, Kiai Dahalhar Watu Congo, dan Kiai Munzir Mangunsari. Dan aktivis itu mengambil wirid surah Al-Fatihah melalui Gus Dur dengan jalan Ra'yul fil Manam. Mereka yang mewiridkan surah Al-Fatihah ini memasukkan di dalamnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ini dikenal sebagai surat Al-Kafiyah atau mencukupi untuk berbagai keperluan. At-Tab'ul Mastani, 7 ayat yang diulang dalam sholawat. Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Ummul Kitab, dan lain-lain. Banyak hadis Nabi Muhammad menyebutkan keutamaan surah ini. Di antara hadis Nabi soal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman dengan sanad jayyid dari Abdullah bin Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah saya beri kabar sebaik-baik surat Al-Quran yang diturunkan?" Abdullah bin Jabir berkata, "Ya wahai Rasulullah." Lantas Rasulullah bersabda, "Itu adalah Fatihatul Kitab." Wa ahsabuhul, Rasulullah bersabda lagi, "Di dalamnya syifa'un min kulli da'in, obat dari berbagai penyakit." Hadis riwayat Imam Baihaqi Syu'bul Iman dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Berkata muhakkik musnad, sanadnya hasan, dan juga dalam Jalaluddin Asyuti tafsir Durrul Mansur fi tafsir Al-Mansur jilid 1 yang menyebut sanadnya jayyid. Di dalam tradisi zikrul ghafilin, wirid surah Al-Fatihah ini dijalankan dalam waktu 40 hari, tidak boleh putus, dan dianjurkan dengan membaca zikrul ghafilin selama 40 hari bersama baca surah Al-Fatihahnya. Baru setelah itu setiap hari surah Al-Fatihah dibaca 100 kali dan boleh dicicil setiap selesai sholat 5 waktu. Amalan ini berasal dari apa yang diresepkan oleh Imam Al-Ghazali sahibul Ihya. Kembali kepada Gus Dur dan aktivis itu, hikmahnya ada banyak jalan dan cara mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kondisi dan ahwal masing-masing orang dan guru-guru yang dijadikan panutan serta anugerah Allah, dan bahwa soal hidup diingatkan Gus Dur harus memperhatikan akhirat dan dunia, bukan hanya dunia saja. Sang aktivis itu dipertemukan melalui jalan mimpi dengan seorang yang dijadikan guru oleh banyak orang.
adalah sebuah anugerah dari Allah. Di antara bentuk syukurnya itu, sang aktivis terus menghidupkan dalam komunitas-komunitasnya untuk tidak lelah berdiskusi, menelah dan melakukan dinamisasi. Meskipun dalam artian politik praktis, mungkin yang seperti itu tidak dinilai penting, dan memudawamkan wirid surah Al-Fatihah 100 kali setiap selesai sholat subuh. Dan Gus Dur termasuk yang dijadikan Allah sebagai wasilah untuk membimbing orang-orang yang ditemui sebagai kesaksian aktivis ini. Bimbingan itu dirasakan oleh mereka yang merasakannya. Para sahabat yang dirahmati Allah, begitu dahsyat. Surah Al-Fatihah merupakan surat-surat yang sering diamalkan oleh orang-orang alim, para kiai-kiai, bahkan diamalkan oleh almarhum Kiai Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur, presiden kita yang keempat. Semoga yang mengamalkan surah Al-Fatihah ini kita doakan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.